Populasi yang tinggi dan juga lahan terbatas menjadi tantangan yang harus dihadapi Jakarta. Terbentur ekonomi hunian layak seolah hanya mimpi bagi warga yang hidup di permukiman padat penduduk. Pengajian Mbak, ibu mau ngamen Mbak. Pengajian mau ngamen Mbak. Hunian tak layak masih menjadi permasalahan klasik di kota metropolitan. Sempitnya lahan dan pesatnya jumlah penduduk ini mengakibatkan sebagian warga terpaksa tidur bergiliran. Seperti di Johar Baru, Jakarta Pusat, satu rumah dihuni oleh banyak keluarga. Lantas seperti apa mereka menjalani kerasnya hidup di Jakarta? Kami akan telusuri. Di tengah hiruk pikuk kehidupan Jakarta masih tersimpan secuil cerita kerasnya hidup di kota metropolitan. Meski bukan lagi ibu kota, namun Jakarta masih jadi tujuan untuk merantau, mencari kerja, bertaruh hidup demi cukupi kebutuhan. Sempit banget, Pak. Ya, ini dia situasi dan kondisinya ini. Sempit rendah lagi nih. Sampai renduk begini. Namun ternyata kenyataan tak seindah rencana. Dapat bantuan. Diupayakan ada sirkulasi udara. Seperti yang dijalani Sulis, mewakili apa yang dirasakan ratusan warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, yang terbiasa hidup di ruang sempit hampir selama 35 tahun lamanya. Seakan tak berjarak, interaksi dan aktivitas di sini tak lebih dari hitungan jengkal. Jalan untuk akses ke kamar ibu masih sempit ini ya? Iya, jadi harus miring. Harus miring jalannya. Jalannya. Janda 3 orang anak ini memiliki ruang 40 meter persegi untuk 20 orang yang tinggal di dalamnya. Enggak, ini 3 orang. Iya, ini 4. Awas deh. Ibu dan anak berarti ya? Nyaman? Tentu saja tidak. Namun di ruang sempit inilah satu-satunya harapan keluarga Sulis untuk berteduh. Sebenarnya sih nggak nyaman ya, karena kan apalagi anak udah ada yang dewasa banget gitu. Ya harusnya sih, pengennya sih punya kamar lah, minimal buat anak yang udah dewasa gitu, satu kamar gitu. Karena terpaksa ibu di satu kamar ini harus berempat gitu Iya, ya. betul. Dengan ada yang dewasanya, anak yang udah agak gedenya satu ya. Iya, Usia berapa Pak? 19 tahun. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Tak jauh dari rumah Sulis terdapat rumah petakan kecil yang juga jadi tempat berlindung. Bahkan hanya berukuran 3 x 2 meter yang dihuni 4 orang. Bener ya Bu ya, di sini Ibu tidurnya bergantian ya Bu? Ini gantian, seorang sempit Pak. Sempit, tak tidur lagi gua gantian sama suami saya. Dan gua gantian lagi sama anak saya. Gua gantian tidurnya. Tapi kok bocor, anak saya yang ngepel. Lagi anak saya yang ngepel. Itu rumah mau bongkar nggak bisa bongkar. Udah deh, katanya kalau ngupai itu aja deh. Dan rapiin aja deh Pak, biar nggak bocor Pak. Jangan dibongkar deh, rapiin aja, bagusin aja Pak. Gimana Bu tidur Tidur, gantiannya Bu sistemnya? tidur, Jam berapa gitu bisa jelasin? Sempit ya Pak, nggak bisa tidur ya Pak. Sempit, nggak bisa tidur. Pengen gitu tidur, nggak bisa gua gantian. Ntar anaknya, ntar bapaknya gua gantian. Nggak bisa tidur. Gua tidur, bocor, udah banjir lah. Pakaian tuh, udah basah tuh. Kalau nggak percaya, nanti hujan tuh, basah. Dari situ tuh Pak, dapat seember, dapat. Ketidakmampuan ekonomi memaksa mereka tak bisa berbuat banyak. Biaya tak ada,
terbiasa hidup berkeluarga tanpa rencana, bahkan memiliki rumah pun seolah hanya mimpi semata. Mungkin pertama karena ini jatuhnya tanah ini mungkin warisan ya. Di samping itu faktor utama lagi ekonomi. Mungkin bagi orang yang mampu, kalau yang sudah berkeluarga, pisah kakak, pasti dia akan pisah. Nah sementara tidak ada menunjang untuk biaya ekonomi untuk mengusahakan rumah tinggal sendiri. Nah inilah yang terjadi. Arti tetap satu kakak, kadang satu rumah ini bisa 3 kakak, 4 kakak. Bahkan sampai 5 kakak. Karena daya untuk ini belum terjangkau bagi dia mungkin itu. Di balik permasalahan yang ada muncul sebuah asa hampiri sebagian warga. Mereka mendapatkan program bebenah kampung, kolaborasi pemerintah provinsi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sudah sebanyak 28 rumah dalam proses renovasi. Melihat ini rumah keadaannya, beneran rumah tuh habis hujan masih tadangan bocornya itu. Saya menyedihkan sekali, anaknya masih pada kecil-kecil, yang 1 kelas 5 nih, anak mantu saya di sini. Anak saya sih sebenarnya 3, yang 1 ikut mertuanya di kampung. Jadi sini tinggal ber-6 anak. Saya sama anak saya, sama mantu saya, sama anaknya 6 orang. Saya bersyukur sekali Pak, saya. Negara terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan dengan berbagai program seperti KTV atau konsolidasi tanah vertikal. Pemerintah Provinsi Jakarta memprioritaskan rumah susun atau rusun berbiaya sewa murah bagi warga Jakarta yang miskin yang hidup di permukiman padat penduduk. Di era pemerintahan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno ini, Dinas Perumahan masih memiliki ada 250.000 meter persegi lahan idle yang dalam jangka waktu 5 tahun akan dibangun 32 rusun yang jumlah unitnya sekitar 8.000-an unit. Nah, sementara ini juga banyak rusun-rusun yang baru di launch, itu termasuk rusun Jagakarsa, rusun di Pasar Rumput yang kemudian sampai hari ini baru dibuka kloter pertama untuk mendaftar. Dan memang animo masyarakatnya baik, namun harapan kami tentunya akan lebih baik lagi karena memang masyarakat kita yang tinggal di bantaran kali, yang tinggal di tempat-tempat yang memang sebenarnya adalah tempat yang rawan banjir, tempat-tempat yang kurang layak, dan seperti daerah di Johar Baru misalnya ada rumah yang diisi oleh 12 orang yang begitu sempit sehingga tidurnya harus sip-sipan dan lain-lain. Nah, harapan kita juga saudara-saudara kita ini mau untuk secara sukarela pindah ke rusun-rusun yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan data BPS 2024, Kelurahan Tanah Tinggi memiliki luas 62 hektar, dihuni lebih dari 15.000 KK atau 46.000 orang. Rumah di sana hanya berukuran 20-40 meter persegi, namun setiap rumah dihuni banyak keluarga. Artinya sanitasi dan ruang gerak warga jauh dari kata ideal, sehingga menjadi yang terpadat di Indonesia. Demi mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya, sebuah hunian harus menciptakan lingkungan yang layak, namun juga harus menghadirkan rasa nyaman dan rasa senang bagi para penghuninya. Karena keberhasilan Jakarta bukan sekedar menyala kotanya, namun juga harus bahagia warganya. Rio Pramasta Agung Maulana melaporkan.